Israel perlahan merasa kesulitan mencapai tujuannya dalam konflik melawan Hamas. Pernyataan juru bicara Israel Defense Force atau IDF Daniel Hagari dan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu seakan menunjukkan Israel sangat sulit untuk memenuhi 3 tujuan besar operasi militer di Gaza. 3 tujuan besar itu adalah mengembalikan semua sandera, melenyapkan Hamas hingga tuntas, dan memastikan bahwa Gaza tidak kembali menjadi ancaman bagi negara Israel. Dari 3 tujuan itu, kemungkinan hanya tujuan pertama untuk mengembalikan semua sandera saja yang akan terpenuhi. Nah, Netanyahu sebagai sosok yang terus menggembar-gemborkan tujuan itu juga sudah mulai menunjukkan tanda-tanda menyerah. Saat bertemu dengan pejabat Badan Keamanan Israel pada Kamis 20 Juni 2024, Netanyahu hanya berkata bahwa pasukannya akan meninggalkan jalur Gaza jika sudah menyelamatkan semua sandera. Padahal dulu, ia berkata tidak akan berhenti sebelum Hamas dilenyapkan. אנחנו לא נצא מרצועת עזה עד שלא נחזיר את כל חטופינו, החיים והחללים כאחד. ואנחנו עושים את המשימה הזאת וגם משימות רבות אחרות, שכרגע השתיקה יפה להם. Namun apa sebenarnya faktor yang membuat Netanyahu kini mulai kendur? Alasan pertama dari kendurnya Netanyahu adalah friksi yang terjadi antara dirinya dengan militer Israel. Sebabnya Netanyahu dikabarkan tak puas dengan penerapan jeda taktis yang dilakukan oleh Israel Defense Force atau IDF. Adapun jeda taktis merupakan penghentian sementara aktivitas militer untuk tujuan kemanusiaan yang dilakukan mulai pukul 8 pagi hingga 7 malam setiap hari. Keputusan itu diambil sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan volume bantuan kemanusiaan yang masuki jalur Gaza setelah berdiskusi dengan PBB dan organisasi lain. Hal ini dilakukan setelah sebelumnya Israel menghadapi tuduhan telah memblokir bantuan ke jalur Gaza. Netanyahu mengaku terkejut dengan pengumuman itu dan menyebut tentara tidak boleh melebihi kewenangan dari negara. Friksi makin tajam terjadi setelah juru bicara IDF Daniel Hagari pada Rabu 19 Juni 2024 menyebut bahwa tujuan perang di Gaza untuk menghancurkan Hamas tidak mungkin tercapai. Sebab Hamas dianggap sebagai ide atau partai yang telah mengakar dalam masyarakat Palestina. Ia juga dengan tegas mengatakan bahwa siapa saja yang berpikir bisa melenyapkan Hamas adalah salah. חמאס זה רעיון. מי שחושב שאנחנו יכולים להעלים את חמאס, הוא טועה. אני לא מתייחס לחלופות, זה הדרג מדיני צריך להחליט וצה"ל יישם. אבל העניין שאפשר להשמיד את חמאס, להעלים את חמאס, זה פשוט לזרוע חול בעיני הציבור. אם לא נביא משהו אחר לעזה, אז בסופו של יום נקבל את חמאס. Namun IDF dengan cepat memberikan klarifikasi soal pernyataan itu. IDF menyebut mereka berkomitmen mencapai tujuan perang sebagaimana ditetapkan kabinet dan siap untuk meraihnya lewat perjuangan dari pagi, siang, hingga malam. Mereka juga memastikan yang dimaksud Hagari sebagai mustahil dihancurkan adalah Hamas sebagai ideologi atau ide, bukan yang lain. Sebuah video Netanyahu pada Selasa 18 Juni 2024 menjadi pemicu friksi antara Tel Aviv dengan Washington. Dalam video itu, Netanyahu menyebut keputusan penghentian suplai senjata dari AS sebagai tindakan yang tidak masuk akal. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Joe Biden memang menyetop pengiriman senjata ke Israel sejak awal Mei 2024. Sebabnya Israel menggunakan senjata Amerika untuk menghabisi nyawa warga sipil Palestina. Netanyahu menyatakan kegusarannya dan menyebut perang seharusnya dapat berlangsung lebih cepat jika AS tidak menyetop pengiriman senjata. When Secretary Blinken was recently here in Israel, we had a candid conversation. I said I deeply appreciated the support the U.S. has given Israel from the beginning of the war.
But I also said something else. I said it's inconceivable that in the past few months, the administration has been withholding weapons and ammunition to Israel. Israel, America's closest ally, fighting for its life, fighting against Iran and our other common enemies. Secretary Blinken assured me that the administration is working day and night to remove these bottlenecks. I certainly hope that's the case. It should be the case. During World War II, Churchill told the United States, "Give us the tools, we'll do the job." And I say, give us the tools and we'll finish the job a lot faster. Amerika Serikat tak terima terhadap protes Netanyahu itu. Lewat juru bicara Dewan Keamanan Nasional AS John Kirby, pada Kamis 20 Juni 2024, ia mengaku kecewa dengan pernyataan Netanyahu itu. Sebab menurutnya tidak ada negara lain yang membantu Israel sebanyak yang dilakukan AS. Obviously, we didn't know that video was coming, and it was perplexing to say the least. Certainly disappointing, especially given that no other country is doing more to help Israel defend itself against the threat by Hamas. Those comments were deeply disappointing and certainly vexing to us, given the amount of support that we have and will continue to provide Prime Minister Netanyahu. Situasi makin runyam karena Netanyahu juga telah membubarkan kabinet perang Israel pada pertengahan Juni 2024 ini. Bubarnya kabinet perang membuat Netanyahu kehilangan dukungan dari lawan politiknya serta harus menghadapi gelombang protes masyarakat yang semakin membludak. Di lain sisi, Israel malah membuka peperangan melawan Hizbullah di Lebanon. Apa yang sebenarnya ingin dituju oleh Israel?